Manchester City mendatangkan Manuel Akanji di pertandingan. Tapi cedera Aymeric Laporte membuat City mau tak mau harus melakukannya. City sejatinya sudah selesai belajar mendatangkan Sergio Gomez dari Anderlecht untuk melapisi posisi bek kiri. Sebelumnya City sudah menggait Erling Haaland, Stefan Ortega, dan Calvin Phillips. Namun, City membuat kejutan jelang penutupan bursa transfer ketika mereka menggait Akanji dari Borussia Dortmund dengan bandrol 17,5 juta pound. Barcelona akhirnya bisa mendapatkan Marcos Alonso. Bek kiri itu dikontrak Los Culés sampai 2023. Alonso sebelumnya bebas Martin Braithwaite didepak Barcelona pada awal musim ini. Striker Denmark itu lalu berlabuh ke klub Catalunya lainnya, Espanyol. Barcelona resmi memutus kontrak Braithwaite Kamis 1 September 2022. Lord Braithwaite tidak lagi dibutuhkan Los Culés setelah kedatangan bomber Polandia Robert Lewandowski. Keputusan kontrak itu sekaligus mengakhiri karir Braithwaite di Barcelona yang didapatkan ke Camp dari Leganes pada musim dingin 2020 dengan status transfer dadakan untuk Brazil cedera pada Februari 2021. Juventus meminjamkan Denis Zakaria ke Chelsea. Keputusan ini cukup mengundang tanda tanya karena Zakaria baru direkrut Januari lalu. Zakaria diminjamkan Juventus ke Chelsea selama semusim penuh. Senilai 30 juta. Perlaporan jurnalis kemudian Juventus meminjamkan Zakaria. Diduga karena mereka gagal melewati kontrak dia. Setelah Juventus diajak Inggris, Manchester United salah satu tantangan adalah mencadangkan Harry Maguire. Di peringkat kelima dengan 9 poin, minus 6 poin dari Arsenal di puncak. Casemiro masih harus menunggu sebelum melakoni debut penuhnya sebagai pemain baru Manchester United. Mengapa Casemiro masih dicadangkan? Gelandang tangguh Brasil itu total baru bermain selama 41 menit sejak digait dari Real Madrid senilai lebih dari 1 triliun rupiah di awal Agustus lalu. Casemiro menandai debutnya dengan bermain selama 10 menit saat MU mengalahkan Southampton 1-0 27 Agustus. Kemudian bermain selama 31 menit untuk membantu timnya menumbangkan Leicester 1-0. Di laga tandang melawan Leicester tadi malam, manajer Erik ten Hag memilih duet Christian Eriksen dan Scott McTominay di depan lini pertahanan MU. Padahal McTominay kerap dikritik lantaran menunjukkan performa inkonsisten. Mario Balotelli melanjutkan karirnya ke klub Swiss, Sion. Balotelli mengaku gabung ke sana demi cari kedamaian. Mario Balotelli belum gantung sepatu setelah sempat memperkuat klub-klub top seperti Inter, Manchester City, AC Milan, sampai Liverpool. Super Mario kini lanjut ke Liga Swiss. Balotelli direkrut Sion dari klub Turki, Adana Demirspor pada 31 Agustus kemarin. Pemain berusia 32 tahun itu dibeli seharga 2,6 juta euro atau setara 38,7 miliar rupiah dan dikontrak selama 2 tahun alias sampai musim panas 2024. Cristiano Ronaldo lagi-lagi cuma menjadi cameo pada Manchester United saat Manchester United mengalahkan Leicester City 1-0. Sinyal Ronaldo tidak akan mendapat banyak kesempatan main. Mega bintang sepak bola Portugal itu kembali dicadangkan saat MU bertandang ke Stadion King Power
Jumat 2 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Ini adalah keempat kalinya Ronaldo tampil sebagai pemain pengganti dalam 5 pertandingan pertama MU di Premier League musim ini. Satu-satunya kesempatan dia bermain sebagai starter adalah kala timnya dihajar Brentford 0. Terus berlangsung sampai dengan tenggat waktu penutupan bursa transfer musim panas. Dua pemainnya, Layvin Kurzawa dan Idrissa Gueye, resmi mendapatkan klub baru untuk musim ini. Pemain-pemain yang punya nama seperti Ander Herrera, Angel Di Maria, dan Leandro Paredes didepak dari tim, termasuk dua pemain yang baru saja diresmikan klub barunya, Kurzawa ke Fulham dan Gueye bergabung kembali ke Everton. Liverpool menambah amunisi gelandang pada deadline bursa transfer. Arthur Melo diboyong dari Juventus dengan status pinjaman. Juventus menerima 4,5 juta euro beserta bonus 300.000 euro dari hasil peminjaman Arthur ke Liverpool. Di akhir musim, The Reds bisa membeli penuh kepemilikan Arthur seharga 37,5 juta euro dengan dicicil 2 tahun. Usai sudah perjalanan Martin Braithwaite di Barcelona, kedua pihak sepakat mengakhiri kontrak dengan cara baik-baik. FC Barcelona dan Martin Braithwaite telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak yang mengikat sang pemain dengan klub hingga akhir musim 2023-2024. Bunyi pernyataan Barcelona. FC Barcelona secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada Braithwaite atas komitmen dan dedikasinya, mendoakan yang terbaik untuknya dan setiap kesuksesan di masa depan. AC Milan mendapatkan Sergio Dest dari Barcelona. Bek kanan itu kini tengah menjalani tes medis di Milan. Sergio Dest telah tiba di La Madonnina Clinic Kamis 1 September 2022 sore waktu Indonesia Barat untuk melanjutkan proses transfernya dari Barcelona. Bek kanan itu didatangkan Milan sebagai opsi setelah Alessandro Florenzi cedera. Dest akan bergabung sebagai pemain pinjaman. Namun, Rossoneri kabarnya bisa mempermanenkan bek Amerika Serikat itu dengan mahar 20 juta euro musim panas tahun depan. Arsenal melepas Hector Bellerin yang kemudian secara resmi bergabung dengan Barcelona menjelang penutupan bursa transfer musim panas. Pemain bertahan 27 tahun tersebut bergabung ke Barcelona dengan status free transfer. Ia akan menandatangani kontrak berdurasi sampai dengan 30 Juni 2023 dengan klausul pelepasan sebesar 50 juta euro. Demikian pernyataan Barcelona di situs resminya. Sebelumnya, Bellerin meninggalkan Barcelona menuju Arsenal di usia 16 tahun. Manchester United meraih kemenangan 1-0 atas Leicester City. Gol tunggal dicetak oleh Jadon Sancho. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut lahir dari babak pertama. Sepanjang sisa waktu laga, Jumat 2 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat, skor tak berubah. Tambahan 3 angka membawa Manchester United untuk sementara berada di posisi kelima klasemen Liga Inggris Premier League. MU punya 9 poin dari 5 pertandingan. Jimmy Floyd Hasselbank menilai Pierre-Emerick Aubameyang sosok yang tepat menjadi nomor 9 Chelsea. Ia dikabarkan selangkah lagi merapat ke Stamford Bridge. Chelsea dilaporkan sudah sepakat dengan Barcelona terkait transfer Aubameyang secara prinsip. The Blues bakal merebus Aubameyang dengan 7,5 juta euro plus menyertakan Marcos Alonso dalam kesepakatan transfer. Tim London Biru memang sedang mencari penyerang anyar usai ditinggal oleh Romelu Lukaku ke Inter Milan dan Timo Werner ke RB Leipzig. Pesepak bola Brazil, William kembali ke Premier League. Mantan bintang Chelsea dan Arsenal itu resmi digait oleh Fulham. Dengan gembira, klub mengumumkan perekrutan William dalam sebuah kesepakatan 1 tahun. Demikian Fulham dalam pernyataan di situs resminya. William bergabung dengan Fulham dengan status free transfer. Baru bulan lalu, pesepak bola 34 tahun itu berpisah dengan klub Brazil, Corinthians. Inter Milan menambah amunisi di lini belakang. Francesco Acerbi didatangkan dari Lazio dengan status pinjaman. Inter Milan telah mengumumkan mendapatkan Acerbi lewat situs resminya. Bek berusia 34 tahun itu dipinjam selama 1 musim dengan opsi pembelian. Namun, Nerazzurri tidak menyebut berapa biaya pinjaman tersebut. Barcelona mengerahkan upaya terakhirnya untuk mendatangkan Bernardo Silva.
Beberapa jam sebelum bursa transfer ditutup, Barcelona melemparkan tawaran resminya kepada Manchester City. Total penawaran yang masuk ke Manchester City sebesar 70 juta euro. Ada pula tambahan sebesar 10 juta euro sebagai bonus. Sebelumnya Silva telah menyatakan secara terbuka bahwa ia akan bertahan di Manchester City. Meskipun sang pemain sempat menyatakan ketertarikannya berseragam Barcelona. Saya tetap akan berseragam Manchester City. Saya senang berada di sini dan keputusannya sudah dibuat, katanya dilansir dari 90 Minutes. Jose Mourinho puas betul dengan performa Paulo Dybala di laga AS Roma versus Monza. La Gioia mencatatkan brace dalam pertandingan tersebut. AS Roma menjamu Monza di Stadion Olimpico pada pekan keempat Liga Italia 2022-2023. Rabu 31 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Serigala ibu kota mengakhiri duel dengan kemenangan meyakinkan 3-0. London. Arsenal dikritik karena dinilai terlalu berlebihan dalam merayakan kemenangan atas Fulham. Kiper Arsenal, Aaron Ramsdale, tidak ambil pusing dengan anggapan itu. Arsenal menang 2-1 saat menjamu Fulham di Premier League akhir pekan kemarin. Sempat tertinggal lebih dulu, The Gunners akhirnya berbalik menang berkat gol Martin Odegaard dan Gabriel Magalhaes. Manchester City menjamu Nottingham Forest di lanjutan Liga Inggris. City pesta gol 5-0, Erling Haaland hat-trick, Julian Alvarez brace. Manchester City versus Nottingham Forest berlangsung di Etihad Stadium, Kamis 1 September dini hari waktu Indonesia Barat pada pekan kelima Liga Inggris. Hebatnya Erling Haaland langsung bikin hat-trick saat laga berjalan 38 menit. Alexander Isak sudah resmi bergabung dengan Newcastle United musim panas ini. Ada klaim bahwa Isak melakukannya setelah menolak ajakan ke Manchester United. Uang sebesar 63 juta pound kabarnya digelontorkan The Magpies untuk bisa mendatangkan penyerang 22 tahun asal Swedia itu dari Real Sociedad. Juventus resmi mendapatkan Leandro Paredes dari Paris Saint-Germain. Pemain Argentina itu tiba di Allianz Stadium dengan status pinjaman. Kedatangan Paredes diumumkan Juventus Rabu 31 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Gelandang 28 tahun itu dipinjamkan dari PSG hingga akhir musim dengan opsi pembelian permanen. Daftar pemain tengah Juventus semakin bertambah dengan kedatangan Leandro Paredes yang resmi menjadi pemain baru Juventus. Pemain Argentina itu tiba dengan status pinjaman dari Paris Saint-Germain. Begitu isi pernyataan resmi Juventus. Chelsea akhirnya mendapatkan juga bek Leicester City, Wesley Fofana. Untuk transfer Fofana, The Blues harus merogoh kocek sampai 1,29 triliun rupiah. Kepastian transfer Fofana diumumkan di situs resmi klub Rabu 31 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Setelah selesai tes medis, Fofana resmi dikontrak 7 tahun sampai tahun 2029. Fofana dibanderol 70 juta pound yang nantinya bertambah menjadi 75 juta pound atau 1,29 triliun rupiah dari bonus penampilan. Legenda Arsenal, Thierry Henry menyibak rencana besarnya setelah resmi menjadi pemegang saham minoritas di klub Italia milik orang Indonesia, Como 1907. Usai resmi bergabung dengan Como 1907, Thierry Henry akhirnya mengutarakan alasannya bergabung dengan klub tersebut dan menjelaskan rencananya untuk klub. Berita-berita lengkap seputar dunia sepak bola, ikuti terus channel kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi.